and thumbs up. I order you, sir. I order you to go away. My fishing boat now is no more working. Can't leave this. Take your fishing vessel, sir. Go away. Cina luncurkan patroli laut, Bakamla mengaku keterbatasan armada. Untuk memperkuat armada patrolinya di Laut Cina Selatan, Tiongkok meluncurkan kapal Haishun 03. Kapal itu dilaporkan menjadi kapal patroli laut terbesar di bawah administrasi keselamatan maritim Hainan. Haishun yang beratnya 5.500 ton diluncurkan pada Selasa 14 September tahun ini. Keberadaan kapal itu guna membantu otoritas Hainan menegakkan yurisdiksi secara independen. Merujuk dari dokumen resmi Tiongkok, mereka percaya diri menganggap yurisdiksi Hainan mencakup sekitar 2 juta kilometer persegi wilayah maritim. Kendati batas-batasnya tidak dibatasi secara jelas dan yurisdiksi itu ditolak oleh sebagian negara yang juga berada di lingkaran LCS. Cina hanya mengklaim hak historis atas sebagian besar LCS. Klaim Cina juga tak didukung hukum internasional dan mendapat pertentangan secara luas. Begitu juga dengan penegasan hak mereka untuk mengawasi LCS. Hainan merupakan provinsi pulau di selatan daratan dan merupakan kota madya Kepulauan Paracel yang disengketakan. Mereka mengelola klaim teritorial Cina di LCS. Investasi kapal patroli Cina dan penjaga pantai di LCS sangat banyak. Mereka tak menghiraukan kritik internasional untuk mengukuhkan dirinya sebagai pemilik tunggal LCS. Bahkan, tak tanggung-tanggung klaim mereka semakin luas mengakui kepemilikan LCS. Gencarnya Cina menambah pasukan armada kapalnya di LCS, Australia turut memperingatkan Indonesia. Mereka mengimbau Badan Keamanan Laut Bakamla RI untuk waspada keberadaan mata-mata Cina di Laut Indonesia. Tak hanya Cina, ia menjabarkan juga ada kapal milik Vietnam yang masuk perairan Natuna dan dianggap mengganggu aktivitas pertambangan kapal nasional. Kapal itu tidak terdeteksi radar dan diketahui lewat pandangan mata saat Bakamla melakukan patroli di sekitar perairan Natuna. Kalau kita lihat di pantauan radar atau pantauan dari Puskodal kami, sampai saat ini di daerah overlapping itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapal-kapal Vietnam. Pantauan radar termasuk kapal-kapal Coast Guard Cina. Begitulah kata Irawan. Irawan berterus terang jika Bakamla RI memiliki keterbatasan armada untuk menjaga perairan Indonesia dan patroli selama ini yang bisa dilakukan meminjam peralatan dari TNI, salah satunya pesawat. Untuk mendukung operasi dan pengamanan laut Indonesia di Natuna, Irawan meminta dukungan DPR, utamanya Komisi 1. Ia mengaku saat ini kapal yang dimiliki Bakamla hanya 10 kapal. Dikatakan kapal itu belum bisa beroperasi secara maksimal, sedangkan kondisi perairan sekitar Laut Cina Selatan dan Natuna Utara masih sangat dinamis. Kehadiran kapal perang Cina di Laut Natuna Utara pada Senin lalu berdampak pada nelayan enggan melaut. Dalam video itu terlihat 6 kapal Cina berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kapal yang terlihat paling jelas adalah kapal destroyer Kunming 172. Kementerian Luar Negeri Cina membantah bahwa kapal-kapalnya telah memasuki wilayah perairan Indonesia. Dan bukannya ucapan permintaan maaf yang didapat oleh Kemenlu RI, justru hal yang cukup memerahkan telinga rakyat Indonesia yang disampaikan oleh kedubes Cina. Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut menegaskan, pihaknya tak menoleransi pelanggaran kapal perang Cina apabila mereka benar-benar melakukan aktivitas di wilayah ZEE Indonesia. Sebab Laut Natuna Utara merupakan wilayah operasi prioritas TNI AL Koarmada 1. Ia menegaskan, klaim sepihak Cina atas sebagian besar Laut Cina Selatan tidak termasuk Laut Natuna Utara yang melibatkan Filipina dan Vietnam. Dikatakan posisi Indonesia sampai saat ini tidak termasuk dalam negara yang mengklaim non-claimant state.
Sementara Indonesia dengan Vietnam belum ada kesepakatan terkait batas zona ekonomi eksklusif di Laut Natuna Utara. Sehingga kedua hal ini berdampak pada intensitas kehadiran kekuatan angkatan laut maupun Coast Guard asing yang memiliki kepentingan. Senada dengan itu, Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies mendesak permintaan untuk tegas kepada otoritas Cina. Ia menyebut Cina kerap kali melakukan hal serupa. Sentris menyerukan agar pemerintah RI melakukan tekanan dan sanksi terhadap Tiongkok, bukan sekedar memanggil duta besar Cina untuk klarifikasi. Seperti menyetop sementara kerjasama masuknya tenaga kerja asing asal Cina atau menghentikan proyek strategis mereka di Indonesia. Secepatnya kerahkan kapal-kapal perang kita ke Natuna. Usir mereka dari wilayah kedaulatan Indonesia. Siagakan kapal perang di sekitar lokasi objek vital negara seperti di areal pertambangan Kementerian ISDM. Begitulah pungkasnya. Cina hanya mengklaim hak historis atas sebagian besar LCS. Klaim Cina juga tak didukung hukum internasional dan mendapat pertentangan secara luas. Begitu juga dengan penegasan hak mereka untuk mengawasi LCS. Hainan merupakan provinsi pulau di selatan daratan dan merupakan kota madya Kepulauan Paracel yang disengketakan. Mereka mengelola klaim teritorial Cina di LCS. Investasi kapal patroli Cina dan penjaga pantai di LCS sangat banyak. Mereka tak menghiraukan kritik internasional untuk mengukuhkan dirinya sebagai pemilik tunggal LCS. Bahkan, tak tanggung-tanggung klaim mereka semakin luas mengakui kepemilikan LCS. Gencarnya Cina menambah pasukan armada kapalnya di LCS, Australia turut memperingatkan Indonesia. Mereka mengimbau Badan Keamanan Laut Bakamla RI untuk waspada keberadaan mata-mata Cina di Laut Indonesia.